waktu banting setir nih dari motivator ke properti begitu ya, selain memang gelombangnya pas, kemudian juga ketemu orang yang tepat, waktu itu pakai belajar dulu nggak sih untuk memahami bagaimana cara manajemennya, kemudian juga cara menjalankan bisnisnya? Karena banyak banget teman-teman mungkin di usia-usia yang masih muda takut untuk banting setir karena belum cukup inilah, belum cukup itulah gitu ya, nggak berani men-challenge diri karena masih banyak ketakutan. Ini gimana nih waktu pada saat mengawali kemudian karir di properti atau loncat ke properti? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus punya mentor. Jadi kebetulan memang Pak Matius Yusuf ini adalah dia sudah waktu kita pertama kali bikin Trinity Land itu beliau sudah 28 tahun di properti. Jadi sudah ibarat kata sudah bread and butter-nya adalah properti. Jadi yang pertama adalah mentor. Yang kedua, apakah melakukan kesalahan? Tetap melakukan kesalahan. Saya pernah membangun sebuah pondasi rumah 2 lantai tapi pakai struktur 7 lantai. Bagus, ini kuat pondasinya Oke, tapi kuat. ya kita rugi akhirnya. Iya, jadi kita belum paham, akhirnya kita belajar. Jadi learning by doing. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kalau kita perhatikan bisnis pengembang properti ini sebenarnya bukan bisnis yang sulit-sulit amat ya. Kenapa? Karena dulu kan background saya pernah punya event organizer di bidang education ya. Nah, event organizer itu adalah sebuah bidang di mana kita connecting vendor-vendor gitu. Jadi ada vendor ruangan, ada vendor media, ada vendor marketing dan lain-lain sebagainya. Nah, property developer juga sama. Jadi saya ini kan bukan lulusan arsitek atau teknik sipil. Tapi ketika kita beli sebuah lahan, kita tuh bisa bekerja sama dengan banyak mitra. Jadi yang pertama adalah arsitek. Ya, jadi kita bisa hire arsitek yang bagus, yang profesional. Yang kedua, kita bisa hire main kontraktor yang profesional. Kita kalau misalnya marketing gimana Pak Bo? Kita bisa hire agen properti atau kantor properti yang profesional. Kemudian kita bisa hire konsultan ME, konsultan MK. Nah, jadi basically sebenarnya kita hanya punya visi, kita hanya punya idea, kemudian kita coba rekrut orang-orang atau konsultan-konsultan atau vendor-vendor yang the best di bidangnya mereka. Jadi sebenarnya nggak sekompleks yang kita bayangkan. Oke, berarti dengan kombinasi itu akhirnya jadi dan jalan begitu ya. Nah, sempat mengalami kesulitan nggak sih di awal dan bagaimana caranya mempertahankan sampai dengan saat ini? Apalagi sekarang kan properti boomnya lagi agak beda nih, mungkin kalau dibilang lagi agak sunset gitu kan ya. Sekarang semuanya lagi ngeluh karena pandemi, karena ini, karena itu. Nah, gimana nih Mas Bong? Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat properti ini udah berubah ya. Jadi saya harus bicara agak pahit gini. Kenapa? Karena dulu waktu saya pertama kali gabung properti, saya ngelihat iklan-iklan properti itu adalah besok harga naik. Benar ya? Ya, Jadi harga dicoret, besok harga naik. Nah, itu properti naik bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun pada saat itu. Dan sehingga banyak banget pengembang-pengembang properti yang menargetkan pembelinya itu adalah investor. Nah, sebenarnya secara short term, pembeli investor itu menguntungkan pengembang. Kenapa? Karena cepat penjualannya. Tetapi secara long term, bayangkan ketika apartemen itu yang beli itu semua investor. Investor itu kan nggak tinggalin ya propertinya. Akhirnya ketika propertinya jadi, kemudian nggak ditinggali, akhirnya kosong. Ketika propertinya kosong, jadi horor tuh. Nah, mm-mm. jadi pada saat tahun 2016, kami Trinity Land, kami udah mulai mencium nih bahwa properti ini mulai declining. Start dari tahun 2016 udah mulai declining. Kemudian declining ini bukan harganya turun, tetapi permintaannya turun. Jadi harganya nggak Oke. turun, tapi permintaannya menurun. Karena dulunya permintaan besar banget. Sehingga kita mulai mengganti strategi kita, yaitu kita bukan hanya sekedar mencari investor, mungkin tetap ada investor 20%, tapi 80% ini kita mencoba mencari yang namanya end user, ya end user yang juga dia sebagai part timer dari investor. Jadi basically dia ini adalah setengah investor, setengah end user. Bedanya apa investor dengan end user? Bedanya adalah kalau investor itu mereka spekulan. Jadi mereka itu mungkin hanya bisa cicil 6 bulan, ya dari misalkan cicilan 5 tahun mereka cuma bisa cicil 6 bulan dengan harapan mereka bisa jual lagi. Ya, Hmm. tetapi investor yang merupakan end user, mereka ini ketika mereka beli properti mereka punya uangnya 100%. Nah, ketika jadi mereka bisa tinggalin untuk anak mereka, untuk second home mereka. Nah, ketika ada waktunya tepat untuk mereka jual atau mereka sewakan, mereka baru jual. Nah, jadi kenapa kok hari ini kita bisa survive sampai hari ini? Karena kita berpikir long term. Jadi dari tahun Oke. 2016 kita mulai ganti semua campaign kita mulai fokus ke apartemen yang kita jual kepada end user. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambah jumlah parking lot. Nah, jadi di sini saya ingin kasih edukasi juga, banyak pengembang itu bisa jual properti murah.
caranya bagaimana? Parking lot-nya itu di-cut. Jadi misalkan 3 Oke. unit properti, parking lot-nya cuma 1. Bahkan ada yang 5 unit properti, parking lot cuma 1. Nah, Mhm. jadinya propertinya bisa dijual murah, tetapi akhirnya end user nggak tertarik. Nah, sebaliknya, Trinity Land kita banyak banget bikin apartemen-apartemen dengan parking lot yang 1:1. Contohnya adalah di Oke. Brooklyn yang sekarang sudah serah terima ya. Dari Mhm. 900 unit apartemen, kita siapkan 900 parking lot. Efeknya apa? Efeknya harga kita pasti jadi lebih mahal. Kenapa? Karena Oke. satu parking lot itu kurang lebih butuh Ya. 30 meter persegi. Ya, jadi sehingga Oke. kalau 5 juta kali 30 meter persegi, ya harga apartemen kita pasti lebih mahal 150 juta. Nah, itu Oke. strategi kita sehingga akhirnya walaupun lebih mahal, penjualan kita pasti lebih lambat, tapi secara jangka panjang properti kita yang beli adalah end user. Nah, ini strategi yang kita terapkan.